ada hukum internasional yang mengatur semuanya gitu ya, dan ketika hukum internasional itu diterabas dan melakukan aksi-aksi yang lebih bisa dikatakan parsial gitu, atau keputusan diambil sendiri gitu, buat saya sih saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian yang terjadi. Tapi kalau misalnya harus mengomentari tentang situasi memanas yang di sana? Pertama sangat menyayangkan tentunya, gitu ya. Saya percaya bahwa sebagai sebuah negara yang berdaulat, gitu ya, sebagai seorang manusia saya melihat bahwa ada hukum internasional yang mengatur semuanya, gitu ya. Dan ketika hukum internasional itu diterabas dan melakukan aksi-aksi yang lebih bisa dikatakan parsial gitu, atau keputusan diambil sendiri gitu, buat saya sih saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian yang terjadi gitu, karena biar bagaimanapun dampak yang dihasilkan dengan adanya saat ini perang yang terjadi di sana itu kan dampaknya juga adalah dampak global. Kita nggak ngomongin, pertama saya sangat amat prihatin terhadap bagaimana kondisi anak-anak yang harus menjadi korban, karena kalau kita ngomongin perang tuh most probably masyarakat civil society yang akan menjadi korban. Gitu. Kedua, dampak ekonomi global. Itu akan berdampak ke banyak negara, tidak hanya negara yang menyerang atau yang melakukan serangan-serangan, tapi juga dampak di wilayah-wilayah yang dekat dengan negara-negara tersebut. Jadi buat saya, I don't know, I don't wish that to happen sih. Saya tidak berharap itu terjadi, dan mungkin saya bukan orang yang tepat untuk berkomentar banyak karena saya tidak menguasai bidang itu. Tapi ini lagi-lagi ini hanya pengamatan saya sebagai seorang penonton yang melihat kejadian demi kejadian dan mengikuti di berita-berita. Saya masih merasa bahwa pegangannya harusnya memang hukum internasional, gitu ya. Dan menjadikan seorang kepala negara menjadi target utama untuk menumbangkan satu kekuasaan juga, saya rasa kita perlu menggali lebih dalam bahwa ini benar menurut siapa, benar menurut siapa, dan apakah tindakan seperti itu bisa begitu, karena kalau itu bisa terjadi di satu negara, apakah ini menimbulkan kemungkinan untuk kemudian ini bisa terjadi dengan mudahnya di negara-negara yang lain hanya karena ada satu negara adikuasa yang merasa bahwa punya hak untuk melakukan hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya itu patut kita jadikan refleksi kita bersama gitu. Patut kita jadikan refleksi bersama. Dan ngomongin soal Reza Rahadian yang seorang aktor dan juga bisa dibilang bisa bersuara. Tapi kalau ngomongin soal bisa bersuara, tapi apa ya, Reza Rahadian kan nggak punya akun Instagram kayak gitu. Itu menariknya kenapa sih? Karena saya mungkin merasa bahwa saya belum punya ya, saya nggak, never say never gitu ya, tapi saya sampai detik ini belum punya ketertarikan untuk punya personal social media account misalnya gitu. Saya lebih senang berbicara seperti ini, di ruang-ruang publik seperti ini, berbicara. Saya yakin wadah untuk berbicara tuh macam-macam bentuknya, lewat interview, lewat wawancara dengan mungkin teman-teman wartawan gitu, kalau ada isu penting yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi saya yakin mediumnya selalu ada, dan tidak hanya social media gitu ya. Itu jalan aja sih yang saya pilih gitu. Itu jalan yang saya pilih sampai detik ini. Saya belum mempunyai satupun akun social media yang saya bisa mengatakan atau bisa memposting apapun gitu. Jadi kalau posting-posting, kalau kayak artis-artis lain, jadi di mana itu Reza Rahadian? Ya nggak ada gitu, karena biasanya kalau di social media official Pilares isinya lebih banyak pekerjaan aja ya, informasi misalnya kayak trailer film, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia yang saya geluti, atau kegiatan-kegiatan saya yang bisa saya share gitu. Tapi lebih daripada itu mungkin nggak ada yang terlalu personal gitu. Ya nggak ada kegiatan misalnya saya lagi ngumpul sama teman-teman gitu, yang nggak ada gitu.
Tapi mungkin di sosial media teman saya ada, jadi saya pikir ya udahlah, udah dari yang sosial media yang lain. Diwakilkan juga. berarti. Iya kan udah, ya udah cukup aja gitu. Jadi saya nggak pernah, belum merasa ada urgency yang menarik saya untuk, oke, saya bikin. Mungkin suatu hari nanti ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah bilang saya nggak mau atau saya anti, enggak gitu. Tapi ya sampai detik ini belum. Tapi apakah itu menjadi bagian dari menjaga privasi seorang Reza Rahadian? Enggak juga, karena menurut saya privacy itu kan kita yang putuskan ya. Iya. Kalaupun saya punya akun, katakanlah saya punya akun sosial media pribadi, saya kan punya kontrol apa yang bisa saya share, apa yang tidak gitu. Jadi ruang privasi itu sebenarnya kita yang kontrol. Batasannya apa, sampai di mana. Dan saya bukan orang yang mungkin senang untuk mencurahkan perasaan personal atau apapun itu lewat ruang-ruang publik gitu, sehingga menurut saya itu cara saya menjaga, bukan dengan tidak punya sosial media supaya privasinya kejaga gitu, enggak juga gitu. Tapi saya tahu cara-cara yang selama ini saya lakukan untuk menjaga privasi. Kenapa saya perlu melakukan itu? Karena buat saya pribadi di era teknologi, di era keterbukaan informasi, di era sekarang dengan social media platform yang sangat kaya, ruang privasi itu menjadi sangat, it's a luxury thing gitu bagi saya pribadi gitu ya. Mungkin orang bisa, ini debatable dan pasti bisa punya perbedaan pendapat, tapi bagi saya yang saya yakini adalah itu, ruang privasi adalah sesuatu yang sangat mahal hari ini, sehingga saya merawat itu sebaik mungkin yang saya mampu gitu. Baik, Reza Rahadian, kalau nggak salah usianya hampir 40? Hampir. Saya baru saja menginjakkan usia di 39 tahun. Melihatnya untuk ke depan dengan usia yang bisa dikatakan matang, itu kalau di industri perfilman seorang Reza Rahadian merasa akan was-waskah menghadapi umur tersebut, atau merasa ya ini diri gue semakin matang di dunia perfilman? Saya justru menyambut ini dengan sangat penuh excitement, penuh kegembiraan gitu ya. I can't wait to be 40, to be honest. Karena menurut saya itu angka yang cool enough gitu ya, untuk bisa bilang I'm in my 40s gitu. Jadi dengan apa yang selama ini coba saya lakukan gitu, saya merasa I'm very excited gitu. Saya bersyukur ada di industri ini. Saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya bisa terus lapar untuk mencari hal-hal baru yang ingin saya lakukan. Salah satunya directing gitu ya, salah satunya itu gitu. Jadi ya nggak ada kekhawatiran berlebih gitu. Ya it's at the end of the day it's just age gitu ya, it's just a number. Well, again it's debatable, tapi I don't know, I'm just excited. Excited. Very very excited to be 40. Tidak ada kekhawatiran atau apapun? Nggak ada ya, gitu. Karena menurut saya percaya bahwa kalau ditanya, mungkin pertanyaan ini muncul juga karena let's say kalau kita bicara kekhawatiran, oh mungkin perannya akan berbeda, tapi memang begitulah hidup gitu ya, itu siklus hidup gitu. Saya justru menantikan ada sesuatu lagi yang lain lagi yang bisa mudah-mudahan saya berikan untuk industri film, selama tentunya masih dibutuhkan gitu, untuk hal-hal apa yang bisa saya bagi sebagai seorang aktor. Karena kan perspektif keaktoran itu semakin bertambahnya usia, tentu semakin, seperti yang tadi dibilang juga, semakin ada kematangan, kedewasaan berpikir, cara berpikir, cara pandang, itu kan tentu mengalami perubahannya sendiri gitu, baik secara alamiah maupun tidak. Jadi buat saya, ya itu tadi, kembali ke excitement itu. Saya senang gitu, menyambut usia ini tuh, nggak sabar juga sih. Nggak sabar juga. Iya. Yang juga nggak sabar, project yang barunya apa ini, Kak Reza? Project saya sebagai aktor ya, itu adalah Susana. Santet Dosa di Atas Dosa adalah sebuah film horor setelah mungkin 2 tahunan ya. Oke. Dari horor saya yang terakhir gitu. Jadi ini film yang menurut saya tertarik karena melihat, kok ceritanya agak berbeda nih. Kita nggak terlalu fokus pada sosok Susana menjadi hantu atau apa gitu, tapi bagaimana kita melihat Susana yang di film ini sebagai seorang manusia yang mengalami ketidakadilan dan berupaya bangkit dengan cara-cara yang diambil oleh Susana di film ini. Jadi itu buat saya kayak sangat humanis, dramanya kuat,
action sequence dan lain-lainnya juga digarap dengan sangat maksimal oleh Kinoy, Azhar Kinoy Lubis sebagai sutradara, dan Pak Sunil yang sudah membuat 2 jilid sebelumnya, Susana 1 dan yang kedua gitu, itu berusaha elevate dari mulai production design, visual effects dan lain-lain. Jadi cerita ini tuh menjadi sesuatu yang menarik, mudah-mudahan buat penonton nantinya di Lebaran nanti nih. Salah satu pilihan tontonannya tentu adalah, saya berharap Susana menjadi pilihan tontonan yang akan ditonton di Lebaran 2026 nanti. Anyway, seorang Reza Rahadian memerankan sebagai apa karakternya? Ya, saya berperan sebagai Pramuja di film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa. Pramuja adalah seorang anak muda yang kemudian memutuskan untuk bersuara, bersuara lantang dalam mengatasi ketidakadilan yang terjadi di desanya. Cerita ini di sebuah desa. Oke. Di sebuah desa ada seorang kepala desa, lurah gitu ya, yang bersikap semena-mena, sangat represif, menindas rakyatnya, ada ketidakadilan di sana, dan Pramuja muncul sebagai seorang anak muda yang ingin melawan ketidakadilan itu. Bahwa dia ingin melihat warga desanya bisa kembali hidup dengan damai, hidup dengan keadilan, dan tentu film ini juga membawa unsur cinta yang kuat gitu ya. Jadi antara cinta, dendam itu menjadi 2 unsur yang kuat di dalam film ini yang coba ditampilkan gitu. Oke. Seorang Pramuja itu tadi kan ada sempat kata-kata melawan. Melawannya dengan seperti apa? Pemberontakan. Oke. Gitu ya. Dia memberontak, dia menyatakan pendapatnya di depan masyarakat yang ada di desa itu bahwa Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kita ada ketidakadilan, kita harus bersuara, kita harus melawan ini dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang bisa saya bilang mungkin tidak terlalu sulit untuk relate ke penontonnya nanti. Artinya kan hal-hal yang seperti ini tuh bisa mudah dipahami lah gitu. Kalau ngomongin soal karakter Pramuja, dari segi emosional ataupun dari segi keterhubungan dengan Susana ini di part mana ya? Oke, jadi Pramuja ini tentu seperti halnya dengan film-film Susana yang lain gitu ya, selalu ada karakter protagonis laki-laki yang menjadi love interest atau menjadi orang yang kemudian berupaya untuk memberi wejangan atau nasihat dan lain-lain kepada Susana atas pilihan-pilihan hidup yang diambil oleh Susana gitu. Nah, Pramuja hadir dalam momentum itu. Ia hadir bertemu dengan Susana, lambat laun tentu ada hubungan yang terjalin di antara mereka berdua, seperti apa harus nonton filmnya. Tapi juga dia menjadi sosok yang kemudian berupaya untuk membuat Susana berpikir ulang tentang pilihan-pilihan yang dia ambil, tentang dendam itu tadi. Jadi antara cinta dan dendam itu dilebur bersama lewat 2 karakter ini, Pramuja, Susana dan Pramuja. Gitu. Itulah mengapa namanya Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Jadi dosa. Santet itu adalah ilmu yang digunakan di dalam film ini. Jadi kita akan melihat begitu banyak implikasi ilmu ini apa aja ya. Bentuk santet itu kayak gimana aja ya gitu. Itu akan ada di film ini. Bakal ada di film ini. Tapi tidak akan melakukan santet itu akhirnya. Harus nonton. Itu tayang tanggal 18 Maret 2026. 18 Maret. 18 Maret serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi mulai hari ini. Nah, kalau misalnya ngomongin soal konflik tadi sempat dibahas, berarti konfliknya antara yang tadi percintaan tadi dilebur seperti itu. Atau konflik utamanya? Konflik utamanya sebenarnya tentang Susana, bagaimana dia berupaya untuk membalaskan dendamnya. Gitu. Kita lihat di trailernya ada orang tuanya yang kemudian menjadi korban atas kesemena-menaan yang terjadi, dan Susana hadir sebagai seorang perempuan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, berusaha untuk melawan. Gitu. Ngomongin soal Susana, ini kan karakternya atau apa ya bisa dikatakan film horor yang menjadi ikonik di Indonesia, apalagi pemerannya selalu Kalunamaya. Apa alasan dari seorang Reza Rahadian akhirnya memilih untuk terlibat? Pertama yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya, bahwa ini cerita yang menarik, kemudian saya merasa bahwa skenario ini memanggil saya juga untuk ikut terlibat gitu.
Ini adalah kembalinya saya di Soraya Film setelah mungkin 13-14 tahun. Wow. Dari 2000. Berarti film terakhirnya apa? Di Film Soraya? terakhirnya tuh 2013. Itu film pertama saya, dan film sejak itu belum ada film lagi bersama Soraya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oke. 2013. Nah, ini saya baru kembali lagi ke Soraya Film setelah 13 tahun. Semacam jadi comebacknya Soraya. Comeback di Soraya gitu. Thank you Pak Sunil. Reza Rahadian dengan film Susananya ini, selama menjalani proses syuting, itu ada kejadian-kejadian unik atau bahkan menyeramkan? Kalau menyeramkan enggak gitu ya. Tidak ada kejadian yang kemudian menyeramkan di luar syuting gitu. Selain adegan-adegan yang menyeramkan banyak gitu ya. Tapi kalau kejadian yang dialami langsung enggak. Kecuali mungkin lebih kepada bagaimana saya ada satu adegan di sungai gitu waktu itu, saya ingat banget, sama Luna Maya. Terus Luna juga mengalami satu insiden kecil gitu, nggak kecil sih sebenarnya, satu insiden di mana Luna tuh nggak bisa keluar dari sungai, dari dalam sungai gitu. Jadi dia ceritanya jatuh ke dalam, terus ternyata kok nggak naik-naik, udah hampir 30 detik gitu, ternyata dia stuck di dalam. So it was very scary gitu ya, itu tuh menakutkan sekali untuk kru-kru semua, kayak loh ada apa nih, dan persis ketika pertolongan itu mau datang gitu, Lunanya naik. Gitu. Dengan kondisi? Dengan kondisi ya maksudnya tegang gitu, tapi ternyata dia nyangkut tuh, keputer di bawah pusaran air itu. Astaga. Nah itu, karena kan berat ya, kita semua, saya juga waktu adegan underwater tuh, pasti di sungai, itu berat banget karena pakai baju full. Jadi udah bajunya basah, geraknya juga nggak gampang gitu. Jadi itu lumayan menegangkan sih. Itu salah satu kejadian yang menurut saya cukup menegangkan. Cukup menegangkan dalam saat proses syutingnya. Proses syuting. Tapi kalau misalnya untuk cerita-cerita yang mystical gitu, alhamdulillah sih nggak ada ya. Tapi menjadi seorang pramuja tuh apa sih maksudnya, kayak ini kan film horor. Apa yang maksudnya, apakah juga di dalam filmnya terlibat yang soal santet itu tadi atau seperti apa? Kalau pramujanya enggak ya, tidak secara spesifik, dia adalah antitesis dari itu gitu. Tapi ini semua menjadi journey-nya Susana gitu ya. Susana dengan mempelajari ilmu, kayak kita bisa lihat di trailer, dia menyatakan bahwa saya ingin mempelajari ilmu itu, ilmu santet gitu. Dia berguru ke seorang perempuan, dan itu proses Susana untuk mencoba membalaskan dendamnya, dan pramuja hadir di situ untuk mengingatkan bagaimana kemudian dampak dari ilmu ini gitu. Ada nggak sih menurut seorang Reza Rahadian di film Susana ini yang memiliki emosional yang cukup kuat? Bahwa tidak semua orang itu hitam dan putih. Buat saya ada satu adegan saat Susana bersama pramuja, saya nggak bisa cerita adegannya apa, tapi ini adegan salah satu yang sangat emosional. Bagaimana mereka berdua berdialog cukup panjang tentang makna hidup, tentang dendam, tentang cinta, dan tentang Tuhan. Wah, itu dialog dan adegan yang menurut saya cukup powerful, sangat emosional, dan saya nggak sabar juga buat melihat hasilnya nanti di layar lebar seperti apa. Oh berarti nanti kita baru akan saya juga baru nonton soalnya. Kita nanti bakal nonton bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut seorang Reza Rahadian sendiri, apa yang membedakan film Susana ini dengan film horor lainnya? Pertama, treatment filmnya, gitu ya. Dia tidak hanya berpaku pada jump scare. Ada banyak adegan-adegan yang mungkin bisa dibilang action sequence yang cukup besar skalanya, sangat grande gitu ya. Ledakan di sana sini, efek yang digunakan yang sebagian besar itu adalah menggunakan real effects. Jadi kayak saya ada satu adegan di mana saya mengejar seseorang, siapa itu orangnya harus nonton filmnya. Tiba-tiba ada sebuah ledakan besar. Nah, eksplosif itu tuh ketika ada explosion gitu, itu benar-benar ledakan yang besar. Jadi saya tuh baru pertama kali ngelihat ledakan depan mata, dan efek panasnya tuh nyampe ke muka tuh di situ. Oh gini ya, maksudnya gimana yang ledakan jauh lebih masif lagi gitu.
Ini ledakan sebesar itu aja tuh skalanya kan masih untuk kebutuhan film gitu ya, untuk tidak sebesar itu, tapi bisa ngasih dampak kayak gini, gimana ledakan yang benar-benar explosion yang bisa besar gitu. Itu buat saya kayak wow, kita banyak menggunakan efek-efek yang cukup real gitu. Seorang Reza Rahadian bersanding dengan Luna Maya di film Susana. Pendapat seorang Reza Rahadian dengan Luna Maya seperti apa? I think she's a great actress gitu ya. Maksudnya saya mengalami langsung dan melihat sendiri bagaimana Luna bekerja keras untuk mendalami karakter ini. Ada dialect coach karena kan cara berbicara Susana itu sangat punya kekhasan gitu ya. Itu dilakukan oleh Luna. Makeup, efek yang lama banget tuh, makeupnya 4 jam lebih gitu. Dedikasi yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Dan saya melihat bagaimana Luna sangat serius menjalani peran ini. Mungkin juga karena sudah menjalankan 2 sebelumnya, sehingga saya kagum sama kerja keras Luna. And I think she's a very dedicated actress gitu. Untuk perannya sebagai Susana juga luar biasa gitu. Bagaimana dia menjiwai dan masuk ke dalam ruang itu, ruang karakter itu, bagaimana gestur, perilaku-perilaku yang ditampilkan itu buat saya luar biasa sih. Oke, Kak Reza, sekarang kita masuk ke jawab cepat. Yes. Oke. Udah bersiap nih. Siap. Sosok ibu bagi seorang Reza Rahadian. Inspirasi. Kalau bisa mengulang waktu, apa yang dilakukan oleh seorang Reza Rahadian? Kalau boleh mengulang waktu, nggak ada sih. Nggak kepingin mengulang waktu. Sudah. Saya percaya berjalan bahwa waktu sudah sebagaimana mestinya. Film Susana. Tragedi, cinta, dendam. Terakhir, misalnya seorang Reza Rahadian punya akun Instagram atau sosial media, konten apa yang pertama bakal diupload? Konten pertama yang akan diupload bangun pagi, ngapain aja, penting banget konten. Rutinitas seorang Reza Rahadian berarti ya? Iya, kayak morning routine. Oke. Itu morning routine gitu. Reza Rahadian, aktor 1000 wajah. Terima kasih sudah Thank you so hadir much. di Deep Talk with Thank you. Syam Hakung. Thank you, Sobat iJoss. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Reza Rahadian. Oh, terakhir mungkin, Ya. boleh kasih tahu filmnya? Oke. Hai semua, Sobat iNews ya Bang. Yes. Sobat iNews semua, saya Reza Rahadian. Ayo kita semua nonton film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Film ini akan tayang di momen Lebaran, tanggal 18 Maret 2026 di bioskop. Sudah tayang, jadi beli tiketnya, ramaikan bioskopnya. Reza Rahadian, sekali lagi terima kasih Thank sudah you so hadir di much. Deep Talk Thank iJoss you. TV. Thank you. Dan Sobat iJoss, itu tadi perbincangan kita dengan Reza Rahadian, aktor 1000 wajah yang sudah hadir di Deep Talk iJoss TV. Thank you dan nonton teman-teman. See you.